Dia cuma pakai sabut cuci piring, cuma menggosok-gosok agak lebih keras sedikit dan ternyata hilang teman-teman. Padahal pada saat itu saya tidak akan menyangka kalau Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Teman Bertualang, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman seputar petualangan. Saya mau mereview salah satu perlengkapan pendakian atau camping yang penting untuk kita bawa, yaitu panci gunung atau yang sering kita kenal dengan nama nesting ya teman-teman. Nesting dengan model seperti ini paling banyak beredar di pasaran dan paling banyak juga dibeli oleh para pendaki karena memiliki harga yang cukup murah dan terjangkau ya teman-teman. Tipenya juga ada macam-macam, ada tipe DS 201 yang paling bawahnya dan ada juga tipe DS yang 308 yang paling lengkap yang termasuk teko ya teman-teman. Nah, kebetulan yang saya punya ini udah gabungan dari macam-macam tipe itu ya teman-teman, karena sudah tercecer dengan tim-tim saya di lapangan. Nah, yang saya punya ya tinggal segini aja. Tapi pada intinya sama aja dari tipe-tipe itu, bahannya sama, yang membedakan hanya kelengkapannya aja teman-teman. Nesting ini merupakan produk China ya teman-teman, diimpor dari China. Dan bukan Indonesia saja yang ada nesting ini, di negara Asia lainnya pun juga ada, termasuk Malaysia yang saya tahu juga ada ya teman-teman. Itulah mengapa nesting ini dijual dengan harga yang cukup murah dan terjangkau dibandingkan dengan produk lokal. Itu bisa beda jauh ya teman-teman, harganya bisa 2 kali lipat, produk lokal lebih mahal. Nah, bicara soal harganya yang murah dan terjangkau, apakah kualitas dari nesting ini bisa cukup diandalkan untuk dibawa ke atas gunung atau ke tempat camping? Apakah bisa difungsikan untuk memasak dengan baik? Nah, saya akan mengulas semua itu dengan jujur sesuai pengalaman saya bertahun-tahun pakai nesting ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut reviewnya. Material dari nesting ini dibuat dari bahan aluminium keras atau padat ya teman-teman, dan terdapat gagang atau pegangan juga yang dilapisi plastik karet hijau seperti ini ya teman-teman. Fungsinya supaya kita nggak kepanasan ketika memegang pancinya pada saat masak. Pegangannya juga bisa dilepas seperti ini. Dulu saya beli nesting ini di kisaran harga 150 ribuan di tahun 2014 sampai 2015, saya lupa tepatnya teman-teman. Tapi intinya sudah lama sekali saya pakai nesting ini dan hampir setiap minggu itu nesting ini dipakai sekali sampai 3 kali untuk kegiatan acara pendakian maupun acara camping ya teman-teman. Pengalaman saya memakai nesting ini, bahannya kuat ya teman-teman. Walaupun sering kebentur dan terjatuh, tapi nesting ini nggak gampang penyok. Dibandingkan dengan saya punya gitu ya nesting ultralight, ketika terbentur atau terjatuh dia gampang penyok ya teman-teman. Sehingga jadi nggak stabil ketika ditaruh di atas kompor. Nah, nesting ini kuat dan stabil ketika ditaruh di atas kompor teman-teman. Selama saya pakai untuk memasak di atas gunung, nesting ini nggak punya kendala-kendala yang berarti ya teman-teman. Ketika dipakai untuk menggoreng dia juga nggak lengket. Untuk memasak nasi dia juga nggak berkerak atau nggak nempel nasi-nasinya. Tapi selama kita memasak nasinya bener ya teman-teman tentunya. Nah, mungkin di next video saya akan berikan cara, tips, dan triknya memasak nasi di nesting yang baik dan benar ya teman-teman. Dan satu hal yang pasti adalah nesting ini cepat matangnya ya teman-teman ketika dipakai untuk memasak, dibandingkan nesting yang mungkin teman-teman sudah tahu, nesting yang kotak yang tebal yang sering kita sebut dengan nesting TNI atau Polri. Menurut saya jauh lebih efektif nesting ini ketika dipakai untuk mendaki gunung ya teman-teman. Karena ini jauh lebih ringan dan ketika dipakai untuk masak ini juga jauh lebih cepat. Jadi mengirit gas juga ya teman-teman. Nesting ini juga multifungsi ya teman-teman. Selain bisa buat masak, ini juga bisa kita pakai untuk dijadikan piring atau mangkuk. Dan ukurannya juga menyesuaikan di setiap tipenya. Misalkan tipe DS301. Ketika kita mau masak nasi, di nesting yang satunya lagi itu bisa untuk menutup seperti ini ya teman-teman, dan ukurannya pas sekali.
atau misalkan ketika kita ingin masak air di tipe nesting lainnya, itu dia bisa menutup pas seperti ini ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat efektif sekali nestingnya. Nah, saya juga pernah punya pengalaman ya teman-teman, yang mana merupakan dari kelebihan dan keunggulan si nesting ini juga. Jadi pada saat itu saya sudah merelakan satu nesting ini untuk dimasak di atas kayu bakar ya teman-teman. Otomatis kan kalau dimasak di atas kayu bakar, si pancinya ini jadi hitam keling dan menggumpal hitam gitu ya teman-teman. Itu udah saya relakan khusus satu nesting dipakai untuk kayu bakar. Nah, pas saya pulang ke rumah, ternyata pas saya lihat sudah dicuci oleh istri saya, itu kondisinya bersih semua teman-teman. Terus saya tanya ke istri saya, gimana cara nyucinya, dan ternyata dia bilang dia cuma pakai sabut cuci piring, cuma menggosok-gosok agak lebih keras sedikit, dan ternyata hilang teman-teman. Padahal pada saat itu saya tidak akan menyangka kalau yang hitam pada si bagian pancinya itu tidak akan hilang, tapi ternyata hilang. Dan menurut saya itu juga kelebihan dari nesting si DS ini ya teman-teman. Nah, kalau bicara soal kekurangan dari nesting ini, yang paling menonjol adalah pada bagian si gagang atau pegangannya ini ya teman-teman, yang dilapisin karet hijau ini. Dia mudah sekali terbakar ketika kita masak, dan apinya, anginnya mengarah ke gagang ini, dia tiba-tiba berasap dan mudah sekali terbakar teman-teman. Tapi untungnya ini hanya lapisannya saja ya teman-teman, besinya tidak rusak. Jadi sebenarnya kita bisa melapisinya dengan lakban atau benda-benda lainnya. Kalau untuk bobotnya, nesting ini menurut saya nggak terlalu berat juga ya teman-teman, dibandingkan nesting kotak yang saya sebutkan tadi. Dia tidak ada 1 kilogram, kurang lebih saya baca speknya itu 850 gram untuk tipe DS301, dan mungkin yang tipe 308 yang termasuk Teko mungkin mencapai 1 kilogram. Tapi untuk ukuran nesting menurut saya itu nggak terlalu berat ya teman-teman. Nah, yang paling menariknya dari nesting ini yaitu dari harganya, yang pada saat saya beli dulu 150.000, ternyata ketika saya cek di toko rekomendasi yang saya tahu, harganya masih sama ya teman-teman, yaitu di kisaran 150 sampai 160.000. Nanti saya akan berikan ke teman-teman link pembeliannya juga ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja reviewnya. Buat teman-teman yang mau beli nesting DS ini, saya sudah cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Mungkin review ini belum lengkap, dan untuk melengkapinya silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan tanyakan saja lewat kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan di subscribe channel teman bertualang supaya teman-teman bisa mendapatkan info lebih banyak seputar petualangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.